Shalom Kids. Hari ini kita akan dengarkan cerita dari Kakak Erika. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. 1, 2, 3. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Hari ini kita mau dengerin cerita, tetapi sebelum itu kita mau berdoa. Gimana Adriel cara berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh belajar lagi melalui cerita Alkitab hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar kembali dalam sebuah cerita yang kita ambil dari Alkitab. Adik-adik bisa baca di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, dan kita akan belajar dengan topik ke-12 pengintai. Nah, adik-adik, di sini adik-adik suka makan buah kan? Ada buah apel, ada buah mangga, ada buah stroberi, ada buah anggur. Nah, hari ini Kakak Erika bawa buah anggur. Buah anggurnya besar-besar, lihat. Tuh, banyak kan? Nah, mengenai buah anggur ini, Kakak Erika mau cerita kalau ada beberapa orang yang pulang dari suatu negeri dan dia membawa buah anggur yang sangat banyak. Jadi ceritanya begini, adik-adik dengerin Kakak Erika ya. Lihat, ada banyak orang pulang bawa anggur yang sangat banyak. Ini ada 12 orang. Jadi gini ceritanya. 12 orang ini adalah sama-sama anak Tuhan. 12 orang ini mereka berteman. Nah, suatu kali Tuhan perintahkan 12 orang ini untuk melihat negeri Kanaan. Negeri Kanaan ini adalah negeri yang dikasih Tuhan kepada umat Israel. Ketika 12 pengintai ini pergi, lalu tiba-tiba adik-adik tahu 10 dari 12 orang pulang. Lihat mukanya mereka. Mukanya mereka marah-marah. Mereka marah-marah sama Tuhan. Mereka ngomel-ngomel sama Tuhan. Mereka teriak-teriak sama Tuhan. Mereka berkata yang tidak benar. Mereka kasar. Dan mereka, lihat, ngomel sama pemimpin mereka. Udah ngomel sama Tuhan, ngomel sama pemimpin. Nah, mereka berkata kepada pemimpinnya, kami melihat raksasa yang sangat besar. Kita nanti bisa dimakan sama mereka. Kita kecil dan mereka besar. Kita tidak bisa untuk masuk ke Kanaan. Terus mereka selalu ngomong yang jelek-jelek. Mereka ngomong yang tidak baik. Mereka ngomong yang tidak benar. Seolah-olah Tuhan tidak pernah berjanji sama mereka. Mereka lupa janji-janji Tuhan. Nah, mereka berpikir bahwa mereka akan kalah. Lalu semua bangsa Israel ikut marah-marah juga, ikut ngomel-ngomel juga. Akhirnya kacau, akhirnya ribut. Lalu terdengarlah ada 2 orang berkata, tidak. Berkata, tidak, kita akan tetap maju. Kita akan mengalahkannya. Wah, ternyata
ada 2 orang yang berani loh untuk tetap berani masuk ke tanah Kanaan itu, yang katanya ada raksasanya, yang katanya nanti akan dimakan, yang nanti kita akan kalah. Sampai yang 10 orang itu bilang kalau Tuhan mau membunuh kita, Tuhan membohongi kita kalau kita nanti di sana akan hidupnya enak. Di sana banyak raksasa, kita nanti bakal dimakan, kita akan dibunuh. Tapi ada 2 orang yang berani, namanya Yosua dan Kaleb. Mereka adalah 2 dari 12 orang tadi yang diperintahkan sama Tuhan. Nah, adik-adik, dari hal-hal yang sudah dilakukan 10 orang ini, mereka berdosa, mereka berbuat yang tidak baik, tapi ada 2 orang yang baik. Nah, adik-adik mau tiru yang mana? Mau tiru yang berani berbuat baik atau tetap melakukan dosa? Nah, berbuat baik ya. Nah, karena 10 orang ini selalu berbuat dosa, ngomong yang tidak baik, ngomong yang tidak benar, makanya dia dihukum sama Tuhan. Hukumannya adalah mati. Nih, 10 orangnya mati dihukum sama Tuhan. Dan Yosua dan Kaleb tetap maju ke tanah yang diberikan dari Tuhan. Mereka tetap datang ke tanah Kanaan untuk mengalahkan musuh-musuhnya, dan Tuhan memberkati mereka. Nah, adik-adik, sekarang kita belajar bahwa walaupun ada teman-teman yang suka ngejek, ada teman-teman yang berbuat dosa seperti apa? Seperti mencontek, seperti mencuri, seperti berkata bohong, berkata kasar, ngomong yang jorok. Tapi adik-adik harus tetap teguh bahwa adik-adik harus melakukan kebenaran, karena kita harus percaya bahwa janji-janji Tuhan itu selalu akan diberikan kepada kita semua. Jadi anak sekolah yang baik, jadi anak yang baik, melakukan kebaikan dan tidak melakukan dosa. Ini cerita dari Alkitab hari ini. Adik-adik belajar ya. Sekarang kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar untuk berani tidak berbuat dosa. Walaupun di sekitar kami ada yang berbuat dosa, ada yang melakukan yang tidak benar, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami hal-hal yang baik, dan kami akan melakukannya. Berikan kami kekuatan dan berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom.